Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, semoga selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian kita, saya mohon mungkin agak bisa merapat biar kita lebih fokus, yang di belakang mungkin bisa lebih maju, yang di pojok mungkin bisa lebih merapat, biar kita sama-sama fokus, sehingga apa yang kita sampaikan, insya Allah dibawa bekal, disimpan, dan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan seluruh kolega-kolega kita. Kurang, segini? Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang sudah di-share mungkin dari Bapak Arifin, Ustaz Wawan, tentang tema kita hari ini adalah Suratul Toha. Suratul Toha. Surat Toha ayat 1 sampai dengan 8. Insya Allah hari ini kita akan bahas. Ayat ini ingin menceritakan apa? Kurang lebihnya begini. Ada stigma, ada anggapan di luar sana dari non-muslim, dari orang-orang di luar Islam yang menganggap bahwa Islam ini agama yang susah. Agama yang apabila dipeluk, memberatkan pengikutnya, menyulitkan pemeluknya. Bahkan sebagian daripada kita pun, sebagian dari umat Islam pun mengesankan seperti demikian. Islam itu sulit. Islam itu agama yang apabila kita peluk, apabila kita masuk ke dalamnya, kita akan terkunci, terpenjara, berat. Nah, ayat ini ingin menjawab stigma-stigma yang ada tadi. Mungkin Bapak-bapak bisa buka kalau ada di handphonenya surat Toha, aplikasi Al-Quran. Kita akan membahas insya Allah hari ini surat Toha ayat 1 sampai dengan 8. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya Al-Quran, bagian ini boleh dilihat. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Insyaallah 1-8 ayat tadi insyaallah kita akan bahas satu persatu di kajian tafsir hari ini insyaallah. Baik. Tadi saya bilang di awal kita memulai dengan surat Toha. Biasanya para ulama sebelum menjelaskan satu surat, ketika ada memang riwayat tentang asbabun nuzulnya, para ulama menyampaikan tentang sababun nuzul daripada ayat-ayat itu. Ayat ini populer kaitannya dengan salah seorang sahabat Nabi, khalifah, yaitu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini ketika Nabi mulai berdakwah umur 40, belum masuk Islam. Masih kafir. Masih jahiliyah, belum. Satu ketika Sayyidina Umar, dulu kita sebut Umar lah. Dulu ketika beliau belum sadar, belum datang, belum masuk cahaya Islam, mendengar banyak orang-orang murtad. Zaman itu murtad bukan dari Islam keluar Islam, tapi dari jahiliyah menuju Islam. Banyak kolega-kolega, teman-teman, kerabat, bahkan adiknya sendiri murtad. Maksudnya
dari jahiliyah, dari nyembah berhala. Jadi Ka'bah di Mekah itu isinya berhala-berhala semua. Allah Ta'uzza Manna, Hubal, semua lah. Ada 99 lebih, ada banyak. Begitu Nabi dakwah, orang mulai 1, 2, 3, perlahan-lahan masuk Islam, Umar kesel. Siapa ini yang mulai ngerusak agama ini? Siapa ini yang mulai ngerusak agama nenek moyang kita ini? Setelah dicek, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar terkenal dengan jagoan, preman. Gak ada yang berani lawan Umar, gak ada. Satu pun takut sama Umar. Gak ada yang berani. Semua takut sama Umar. Satu ketika Sayyidina Umar keluar rumah, nyari Nabi Muhammad, sudah bawa pedang, sudah bawa senjata, nyari Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Aina Muhammad? Dijawab, di Darul Arqam. Ketika ditanyakan begitu, mau kemana engkau Umar? Saya mau membunuh Muhammad itu yang telah merusak agama-agama kita ini, agama nenek moyang kita ini. Dijelaskan sama dia, sama temannya. Umar, jangan buru-buru dah ke Nabi Muhammad. Tuh, adikmu sendiri si Fatimah udah masuk Islam. Ini orang makin naik pitam. Mau ngebunuh Nabi, karena kolega temen udah mulai banyak masuk Islam, kecolongan adik sendiri sudah masuk Islam. Adiknya Sayyidina Umar namanya Fatimah. Adiknya plus suaminya udah masuk Islam. Akhirnya berbelok dari mau menuju Darul Arqam, mau ngebunuh Nabi, belok kanan ke arah rumah adiknya. Namanya Fatimah. Begitu masuk, Assalamualaikum, mengetuk pintu adiknya, dia lihat Umar. Udah ketakutan seisi rumah. Waduh, ada apa ini? Begitu masuk ke dalam rumah, dilihat sedang sembunyi. Ada sesuatu yang disembunyikan di belakang dulu. Jadi Al-Quran itu dulu belum begini, Pak. Ini zamannya Utsman, zamannya berkembang. Jauh zaman Nabi Muhammad tuh belum begini. Al-Quran tuh masih di pelepah kurma, masih di di ininya unta, di kulit unta, masih terpisah-pisah. Namanya suhuf. Sayyidina Umar masuk ke rumah Fatimah, Fatimah langsung nyembunyiin sesuatu. Apa itu yang kamu sembunyikan? Karena kelihatan. Suhuf itu kelihatan sedikit lembarannya. Muka suaminya, muka Fatimah mulai gemetar, pucat lah ya. Pucat lihat itu, akhirnya disamperin. Bawa ke sini. La, jangan. La yamassuhu illal mutahhar. Enggak boleh nyentuh ini kecuali kamu mandi dulu. Bersuci dulu kamu. Monggo, Pak. Ya, adik, jadi nama orang Arab itu mirip-mirip. Istrinya Nabi Aisyah, anaknya Rasul Fatimah, adiknya Umar, Fatimah juga namanya. Sama. Jadi Fatimah yang dimaksud bukan Fatimahnya anak Rasulullah, bukan. Fatimah ada banyak. Sama nama orang Arab tuh Abu, Muhammad banyak. Muhammad tuh banyak nama Arab itu. Ya. Jadi nama orang Arab memang mirip-mirip. Nama Umar aja banyak nama Umar. Anaknya Sayyidina Umar panggilannya Umar juga, Ibnu Umar. Gitu. Nah, yang saya maksud di sini Fatimah adalah adiknya Sayyidina Umar. Dah, begitu masuk ngecek ada sesuatu yang ia sembunyikan, sini mau diambil paksa, suruh mandi dulu. Nah, Sayyidina Umar ini meskipun beringas, pemarah, tetapi hatinya lembut. Ya udahlah, karena adik nyuruh, mandi dulu, bersuci dulu. Dikasihlah ayat, dikasihlah lembaran suhuf itu, ternyata isinya surat Toha. Dibaca di sana, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, sampailah kepada ayat yang terakhir. Dalam ayat itu mengatakan la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Begitu baca ayat terakhir itu, langsung terbukalah pintu hidayah. Kata Umar, hada laisa min Muhammad. Ini bukan kalamnya Nabi Muhammad ini. Karena begini, Pak. Arab itu terkenal dengan ahli syair, ahli-ahli pembuat kalimat-kalimat indah. Nah,
Kalimat Quran yang seindah itu, bayangin, coba kita lihat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sama semua tuh. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Semua seperti syair. Memang karena menantang orang Arab. Nabi Muhammad tuh ummi, nggak bisa baca tulis. Kok bisa menyampaikan sesuatu yang begitu indah? Orang Arab yang betul-betul mengerti syair pada waktu itu langsung mengatakan, hadza laisa min Muhammad. Ini bukan dari Muhammad. Sejak saat itulah Sayyidina Umar masuk cahaya Islam dengan berkat surat Toha. Dan ini banyak. Bukan Sayyidina Umar aja, banyak orang-orang mendengarkan ayat Quran seketika masuk cahaya Islam. Baik. Inilah sababun nuzul atau asbabun nuzul surat Thaha ayat 1 sampai 8 yang sampai mengislamkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang nanti kemudian menjadi khalifahnya Nabi Muhammad, khalifah dalam umat Islam. Dah, kita ulas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ini enggak ada artinya. Hada, ini dari Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi kata Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas salah satu adalah orang yang ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas, Toha bimakna ya ayyuhar rajul, wahai tokoh. Tokohnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, Toha, ulama sebagian mengatakan Toha itu artinya tohur, tohar, suci. Ha itu artinya hadi, yaitu petunjuk. Maka kalau kita sambungkan, Toha, wahai tokoh yang bersih hatinya dan pemberi petunjuk. Toha itu maknanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh kami tidak turunkan kepadamu, apa yang tidak kami turunkan Al-Qur'an ini illa litashqa. Tidak, kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuatmu susah, untuk membuatmu repot, untuk membuatmu ribet. Kalau bahasanya itu. Jadi, ayat kedua ini sudah menjelaskan betul. Al-Quran turun bukan untuk menyulitkan, bukan untuk memberatkan, bukan untuk membuat hati kita gundah. Justru, nah kata guru saya, Risalatul Islam, kalau diringkas, seluruh ajaran Islam ini kalau diringkas, intinya adalah is'adul insan fid darain. Seluruh risalah Islam tujuannya adalah untuk is'ad, memberikan kebahagiaan kepada manusia fid darain, di dua dunia, maksudnya di dunia dan di akhirat. Itu tujuan Islam turun. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi bukan litashko, tapi litas'ad. Tidak kami turunkan Al-Quran ini Muhammad untuk memberatkan kamu. Nah ini bahasanya. Bukan untuk memberatkan kamu, bukan. Tapi justru untuk memudahkan kamu. Justru untuk membahagiakan kamu. Karena kenapa? Nggak ada yang sulit dari Islam, Pak. Nggak ada yang sulit. Kita contoh ambil sholat lah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji sesehamba di luar kemampuannya. Sholat, emang berat sholat 5 waktu? Tidak. Nggak mampu sholat 5 waktu lagi di perjalanan, bisa dijamak. Lagi genting banget, bisa dijamak qashar. Lagi sakit, bisa sambil duduk. Nggak kuat duduk, bisa sambil baring. Nggak bisa baring, lagi koma, kelipan mata, boleh. Kelipan mata pun bisa sholat. Apa susahnya? Agama ini turun justru ingin menjadikan kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Bukan justru untuk petantang-petenteng memberatkan kita. Tapi nanti Bapak bisa bertanya kepada saya nanti di akhir, kalau emang ngerasa berat, mananya yang berat dari agama ini? Nah, karena kenapa? Kita mungkin sering mendengar narasi-narasi atau praktek-praktek keagamaan dari orang sekitar kita yang terkesan Islam tuh kok ribet, kok berat, kok susah. Padahal itu hanyalah kesalahan persepsi, bukan yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya mudah. Contohnya, Pak. Nanti Bapak buka, ini ada ayat 16. Surat Thaha ini menceritakan banyak tentang Nabi Musa.
Ketika Nabi Musa bertemu sama Allah, hal-hal yang tidak penting sebenarnya, sama Allah jadi penting ditanya. Ada ayatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ketika Allah ketemu Nabi Musa, Allah nih, Nabi Musa bertemu langsung sama Allah, mendengar kalamullah. Makanya Nabi Musa disebut Al-Kalim. Ketika Nabi Musa ketemu sama Allah, yang Allah tanya apa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu yang kamu bawa apa itu? Dijawabnya Musa apa? Qalahu iya asaya, ini tongkat ya. Ini tongkat ya Allah. Buat apa ya? Buat saya gembala, buat saya pegang, buat saya sampai di akhir ayatnya ada ma'aribu ukhra dan lain-lain. Ini salah satu contoh begini. Kalau kita jadi bos atau jadi atasan, direktur, kalau manggil karyawan, adabnya, gak usah nanya yang berat-berat. Gak usah nanya yang berat-berat. Adabnya, Allah aja manggil Nabi Musa nggak nanya-nanya yang berat-berat, nggak. Ringan aja nanyanya, itu tongkat apa sih itu? Emang Allah nggak tahu? Tahu. Nanyanya, wa matil kabiyamini kaya Musa. Itu apa sih yang kau bawa? Qala ya asaya. Ini tongkat ya Allah. Nanya yang receh-receh. Untuk apa? Ulama berpendapat untuk menghilangkan groginya Nabi Musa. Nah, kalau kita atasan, direktur atau apalah bentuknya, ketika kita panggil bawahan kita atau office boy dan lain sebagainya lah, jangan tanya yang berat-berat dulu. Tanya anaknya gimana, sehat, istri sehat, orang tua udah diajak berobat. Ini salah satu adab yang diajarkan Islam kepada bos, kepada atasan, kepada pemilik perusahaan misalnya. Nggak usah yang berat-berat dulu. Kalau bertanya kepada bawahan. Ini adab daripada wa matilka biyaminika ya Musa. Salah satu contoh itu. Islam itu mudah. Mudah banget. Nggak merepotin, nggak. Yang repot itu kita sendiri. Yang repot itu orang yang ngebawa gaya-gaya repot. Contoh Pak, ya. Mohon maaf. Banyak sekali kajian-kajian yang mohon maaf, menurut saya tidak penting. Ngapain membahas hal-hal, saya sebut lah ya, bid'ah, khurafat. Buat apa bahas-bahas itu? Islam itu punya titik poin yang penting-penting, Pak. Kalau saya sebutkan ringkas, kita bisa berdebat. Ada 3 titik poin Islam. Akidah, keyakinan. Ibadah, yang terakhir muamalah. Orang Islam di Indonesia terutama, kalau saya bilang akidah lumayan mantap. Karena ulamanya fokus, bagus. Ibadah lumayan ngerti, bagus. Tapi muamalah kita, Pak, kurang. Muamalah, jual beli, bertransaksi. Orang Islam, mohon maaf, kurang maju. Kurang maju soal berdagang, menguasai sektor perdagangan, berbisnis, nggak bisa. Padahal, Bapak bisa buka, surat terpanjang adalah surat Al-Baqarah, 282 ayat. Yang paling pertama itu paling panjang. Itu bukan cerita ibadah akidah, cerita muamalah. Cerita tentang hutang, jualan, bisnis, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan teman. Ini harusnya lebih fokus. Ngapain kita mendengarkan hal-hal yang tidak penting? Hal-hal yang harusnya tidak menjadi topik pembicaraan, sekarang ini di internet menjadi topik pembicaraan. Sehingga Islam terkesan kok kayak arahnya kemana sih? Mohon maaf Pak, kita data di Indonesia, pebisnis kita hanya 3%. Orang Indonesia total yang jadi pebisnis cuma 3%. Negara-negara maju di atas 10%. Padahal Nabi Muhammad udah bilang. Nabi Muhammad bilang, di antara 100 pintu jalur rezeki, 99-nya bisnis. 99-nya jualan. Di ayat yang panjang Al-Baqarah, banyak banget tentang hutang, tentang jualan, tentang bisnis, tentang... Tapi kita nggak bahas. Akhirnya orang Islam nggak maju soal ini. Karena memang tidak ada yang bahas. Gimana caranya menguasai pasar? Gimana caranya mendapatkan target market? Gimana caranya produk supaya laku? Nggak ada. Padahal itu titik penting harusnya. Karena kenapa? Ketika umat Islam tidak maju, mohon maaf, miskin misalnya, rendah di mata orang lain. Nggak bisa bangun apa-apa, nggak bisa. Tapi kalau umat Islamnya kayak Haji Robert, maju gitu. Berkembang. Punya harga diri. Makanya guru saya mengatakan al-Islam laisa aqidatan wa syari'atan faqat fal Islam dinul ilmi wa thaqafah dinul adab wal hadar dinu tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya soal akidah dan syariah, tapi Islam juga tentang as-thaqafah wal hadar, tentang kecerdasan, kemajuan, peradaban,
tamadun, tentang keberpunyaan, tentang kepemilikan, tentang insaniah. Luas sekali Pak Islam itu. Cuma yang selalu disampaikan adalah ibadah, akidah. Itu bagus. Tapi ada satu lagi, muamalah. Bagaimana Islam ini menjadi maju. Satu yang paling jelas lagi. Kalau kita baca surat, kalau kita sholat Jumat, sering kita dengar. Iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah fadarul bai'. Kalau sudah dengar azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju masjid dan tinggalkanlah jual beli. Fadarul bai'. Tapi itu kalau secara fikih artinya adalah, ayo pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis, kalau sudah dengar azan, sholat, tutup tuh jualannya, tutup tuh bisnisnya. Tapi mafhum sebenarnya ayat ini adalah Islam ingin orang Islam menguasai perdagangan, menguasai bisnis. Jangan sampai yang menguasai bisnis yang tidak mengerti tata krama, pedoman hidup, aturan hidup. Yang mengerti aturan hidup, ya fas'au ila zikrillah wa dzarul bai', ketika dengar azan Jumat, sholat. Tapi justru apa yang terjadi, Pak? Yang menguasai bisnis bukan orang Islam. Nah, ini maksudnya ini. Ada banyak poin-poin tidak penting menjadi penting. Sehingga itu mengaburkan ajaran-ajaran Islam yang sangat-sangat luar biasa. Bagus, indah, dan mudah. Jadi, ayat kedua kita ingin mengajarkan ma anzalna alai Quran litashqa. Tidak kami turunkan Al-Quran untuk memberatkan kamu. Salatnya mudah, ibadahnya mudah, semua dipermudah. Semua dipermudah. Zakat itu, Pak, kita cuma setahun sekali zakat fitrah itu cuma beras. Cuma beras sedikit lah, hanya berapa. Zakat mal, kalau sudah punya harta, 85 gram sekarang standarnya. 85 gram emas, 2,5%-nya doang. Jadi, kalau ada orang yang merasa atau menyebut Islam itu memberatkan, mari kita diskusikan di mana yang beratnya. Karena Allah sendiri tidak menginginkan itu. Nah, yang Allah inginkan adalah illa tadhkiratan liman yakhsha. Justru Al-Qur'an turun untuk pengingat, untuk jadi ingatan, untuk jadi pedoman, bukan untuk menyulitkan. Liman yakhsha. Nah, ini kalau penting kita belajar tafsir. Kalau kita baca terjemah kepada orang yang takut, artinya bukan itu sebenarnya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Yakhsha-nya ada dua. Ada takut yang menyebabkan kita antipati, lari. Contoh, kita ketemu singa, lari karena takut. Tapi ada takut yang membuat kita ingin mendekat, tapi nggak enakan, segen. Ketika kita melihat satu sosok hebat banget, kita seneng, kita cocok, kita kagum sama kehebatannya, tapi kita enggan ingin mendekat. Itulah yakhsha. Jadi yakhsha ini bukan untuk menakut-nakuti. Maksudnya di sini illa tazkiratan liman yakhsha. Maksudnya bukan Al-Qur'an ini adalah pengingat bagi orang yang takut kepada Allah, bukan. Tapi orang yang kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Maksudnya kepada seluruh mukmin wal mukminat. Jadi Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk, sebagai pengingat, remember untuk kita semua. Yang mana Al-Quran itu tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ia diturunkan dari Dia, dari Allah yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Ini yang memberikan, tadi kita sudah jelaskan, Islam itu mudah. Al-Quran itu isinya mudah. Yang isinya adalah remember, ingatan-ingatan, ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk. Dari siapa? Langsung tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Daripada Allah yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Oleh karena itu, tidak akan ada isi Al-Quran yang bertentangan secara ilmiah. Nah, kalau orang-orang kafir menyebut Islam tuh Al-Quran itu banyak sekali teks-teks yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah, mari kita perdebatkan. Karena kenapa? Yang menurunkannya adalah yang punya bumi ini, yang memiliki bumi ini. Maka sudah pasti valid,
sudah pasti sesuai dengan fakta ilmiah. Salah satu penafsiran ayat ini ulama juga mengatakan begini, kalau kita melihat mukjizat Al-Quran secara seluruh, kita baca surat Ar-Rahman misalnya, itu ada banyak tanda-tanda Allah yang seharusnya Nabi Muhammad nggak bisa ucapkan kalau memang ini dari kalamnya Nabi Muhammad. Misalnya dalam surat Ar-Rahman itu ada dikatakan ada dua lautan, yang satu tawar, yang satu asin, tidak akan pernah bergabung. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. Allah jadikan bahar itu laut, yaltaqiyan, bertemu. Allah jadikan dua laut bertemu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua ini ada barzakh, ada pemisah yang membuat ia tidak bisa menyatu. Ternyata ini Al-Quran turun di Arab tandus, nyeritain laut. Coba, nyeritain laut. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Ternyata ini banyak sekali, Pak. Jangan jauh-jauh, saya ini tinggal di Riau. Dari daerah saya pergi ke kota Batam, itu ada dua air laut, warnanya beda, dan nggak pernah bisa nyatu. Yang satu warnanya coklat kalau daerah saya, daerah menuju Batam, Singapura, itu biru airnya. Itu nggak bisa nyatu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari mana Nabi Muhammad bisa menyampaikan ini? 14 abad yang lalu. Dari mana? Maka inilah membuktikan bahwa Al-Quran itu benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang penciptanya itu selalu ingin menampakkan dirinya sebagai Rahman. Sebagai Rahman. Allah punya banyak nama. Allah punya banyak sifat. Allah punya banyak sebutan-sebutan. Punya nama asma. Tapi yang paling sering disebutkan, yang paling banyak di Al-Quran tertulis adalah kalimat atau lafaz Ar-Rahman. Rahman. Artinya apa? Ulama mengatakan begini. Allah ingin menunjukkan wajahnya yang penuh kasih, penuh sayang. Rahman artinya maha pemberi rahmat kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh yang ada di langit dan bumi. Kalau Rahim enggak. Kalau Rahim, pemberi rahmat yang mukmin saja, yang beriman saja. Tapi kalau Rahman, seluruh yang beriman, yang kafir, seluruh tumbuhan, hewan, semuanya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan dirinya di dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman. Jadi Al-Quran ini yang tadi sudah kita sebutkan, itu dibawa, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dari zat yang maha Rahman. Makanya ada hadis, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintailah semua yang ada di bumi. Maka insya Allah semua yang ada di langit akan mendoakan kita. Akan mendoakan kita yang mencintai seluruh yang ada di bumi. Makanya dalam hal infak sodako, nggak ada cerita agama, Pak. Tetangga kita sebelah kelaparan, mau dia nggak beragama sekalipun, tetap kita harus tolong. Nggak ada batasan agama. Ar-Rahman. Makanya ulama mengatakan juga, tidak boleh kita dikasih nama Ar-Rahman. Nggak boleh. Nama asma Allah, selain Ar-Rahman boleh kita pakai. Khusus Rahman, hanya milik Allah. Nggak boleh manusia dinamai Ar-Rahman. Yang boleh Abdur Rahman. Hambanya Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Abdurrahman boleh. Tapi Rahman nggak boleh. Karena ini khusus sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya adalah Allah pengen menunjukkan wajahnya yang sangat pengasih, penyayang. 'Alal 'arsy istawa. Yang dia itu bersemayam. Sebenarnya istawanya artinya duduk. Duduk. Di arsnya. Apa maksudnya? Ini kalau nggak tafsir susah nih, Pak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bukan seperti kita duduk, bukan seperti saya duduk, bukan. Tapi yang tahu makna bagaimana ia duduk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau ditakwil begini. Dulu Al-Quran turun di masa kerajaan-kerajaan.
ada kerajaan Bizantium, ada kerajaan Romawi dan lain sebagainya. Raja-raja yang duduk di singgasana adalah itu berarti menguasai daerah teritorialnya, kekuasaannya. Maka makna ayat ini adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, maknanya adalah Allah menguasai seluruh yang ada di bumi dan seluruh yang ada di langit. Jadi duduk itu maksudnya adalah menguasai, jangan diartikan duduk ya Pak. Arsyistawa. Nah, kalau raja hanya menguasai teritorialnya, daerah-daerahnya, kalau Allah menguasai seluruhnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Miliknya Allah semua. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, wa ma tahtas sara. Itu kalau diartikan terjemah kurang tepat. Yang benar, yang ada di dalam perut bumi, tahtas sara. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Jadi ini Al-Qur'an turun dari mana sumbernya? Dari Allah yang tadi sudah kita sebutkan, Maha Rahman. Yang kemudian dia itu menguasai seluruh yang ada ini. Yang kemudian dia itu yang memiliki langit dan bumi. Dan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau memperjelas ucapanmu, ketahuilah Allah mengetahui yang lebih rahasia daripada rahasia. Apa itu maksudnya itu? Yang lebih rahasia daripada rahasia. Sebagian ulama berkata, sirra wa akhfa itu adalah Allah mengetahui semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Sebagian mengatakan apa yang telah kita lupakan. Contoh, kita sholat kita sudah berapa kali kita lakukan, sudah berapa kali kita tinggalkan, kita sudah lupa. Tapi Allah sirra wa akhfa. Allah mengetahui itu semua. Apa yang sudah kita tinggalkan, dosa-dosa kita sudah kita lupakan, Allah tahu semua. Nah, Al-Quran turun, yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui sirra wa akhfa, sesuatu yang rahasia, yang lebih rahasia daripada rahasia. Kalau rahasia saya tahu, tapi yang lebih rahasia daripada rahasia, Allah lah yang tahu. Allahu la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna. Lagi-lagi Allah pengen menunjukkan bahwa Dia itu adalah sosok yang indah. Asmaul husna, yang Ia memiliki nama-nama yang indah. Ingat, saya dulu sama bapak saya pas kecil diajarin, nah hafalin asmaul husna, insya Allah dijamin masuk surga. Sekarang saya baru tahu ada hadisnya ternyata emang. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Siapa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalkannya, menjaganya, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan huwalahul asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Nah, kalau bisa dihafalin, Pak. Kalau bisa dihafalin. Boleh pakai lagu, boleh juga nggak pakai lagu. Kalau saya dulu diajarin bapak saya nggak pakai lagu. Jadi saya nggak hafal kalau pakai lagu. Ya, hafal Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul barul musawwirul ghafurul qahhar al wahhabur razaqul fatahul alimul qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'adil munzilus samiul basir al hakamul adil latiful khabirul halimul azimul ghafurul syakur al aliyul kabir hafidul mukid al hasimul jalal karimul rakib al wajibul wasi'al hakimul wadud al majidul ba's al syahidul haqq al waqi al majid al hamid wasi' al mubdil al muhyi al mumit al الحي القيوم الواجد المجيد الوحيد احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول اخر اظهر الباطن والمتعال التواب المنتقم العفار ومالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المنع الضار النافع الهادي بدء الباقي ورش الرشيد الصبور. Itulah 99 nama Allah. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalkannya,
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga pakai lagu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razak dan seterusnya. Jadi kalau bisa dihafalkan namanya Allah Subhanahu wa taala tentang Asmaul Husna. Jadi satu yang pengen saya simpulkan di sini bahwa ajaran Islam tidak untuk memberatkan umat manusia. Justru ingin is'adun nas. Justru ingin memudahkan kita semua. Yang mana ajaran ini adalah ajaran yang langsung dari yang memiliki alam ini, yang memiliki bumi ini, yang dia Maha Rahman, yang dia menguasai segalanya, yang memiliki nama-nama yang indah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Maaf, saya pernah mendengar kalau ditanya soal saya pernah mendengar suatu ceramah. Allah itu menghormati dan memberi sebab kepada semua makhluk dan kepada semua orang yang berhubungan dengan Islam. Tapi sudah diciptakan orang Islam. Ya, betul. Jadi Ar-Rahman artinya tadi sudah disebutkan Maha Rahmat kepada seluruh mukmin atau ghairu mukmin. Orang-orang beriman ataupun bukan orang beriman. Tapi kalau Rahim hanya merahmati yang beriman saja, maksudnya nanti di akhirat itu, di surga itu yang masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang Islam saja. Kenapa? Minggu lalu sudah jelaskan. Kenapa yang masuk surga hanya Islam saja? Karena kalaupun ia diberi panjang umur di dunia, misal dia wafat 60, seandainya umurnya 100 dipanjangkan Allah atau 200, dia tetap beriman. Sebaliknya, kenapa orang kafir di neraka mau dikasih umur beratus-ratus tahun pun ia tetap kafir? Makanya ia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu benar bahwa Allah punya Rahman, punya Rahim. Rahim inilah khususon untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Monggo masih ada lagi mungkin? Cukup. Tidak ada pertanyaan. Baik, sekali lagi saya ringkas bahwa ajaran-ajaran daripada surat Toha adalah ajaran yang sangat luar biasa, yang berisi tentang dua. Pertama, kemudahan Islam, tujuan Islam untuk is'adun nas. Yang kedua, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sosok dari Allah itu sendiri. Allah menjelaskan dia seperti apa di dalam surat ini. Sehingga orang yang betul-betul membaca ini, seperti Sayyidina Umar tadi, akan bisa terketuk, sehingga yang tadinya kafir, bisa masuk ke dalam agamanya Allah, Islam. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini, semua mendapatkan hidayah, seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Umar, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.